Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun cuaca qadarullahi wa masya'a fa'al, sekarang musim penghujan, tetapi kita tetap menyempatkan waktu kita untuk mempelajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kehidupan beliau. Sekali lagi mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kita kelak untuk dikumpulkan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ghazawat dan sariyah, perang-perang kecil yang terjadi pada tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, yang hampir semuanya sebenarnya tidak ada kontak senjata. Setelah turunnya ayat untuk kemudian siap-siap atau izin untuk berperang, berjihad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan mental sahabatnya, mempersiapkan segala strategi-strategi penunjang untuk peperangan nantinya. Maka pada hari ini sekalian kita akan membahas tentang perang yang sesungguhnya. Kalau sebelumnya hampir tidak ada kontak senjata, hanya sekedar pengintaian atau tidak ketemu dengan musuh, maka inilah perang yang betul-betul sesungguhnya. Ya, disebut dengan Ghazwatu Badr al-Kubra, perang Badar al-Kubra. Awwalu ma'rakatin min ma'arikil Islam al-fasilah. Ya, peperangan pertama yang ada di dalam Islam yang memisahkan antara al-haq dan al-batil. Kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ada namanya Ghazwatu Dzul Usyairah. Ya. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 200 sahabatnya untuk ketemu dengan Abu Sufyan bersama dengan 40 orang yang bersamanya. Ya. Namun sayangnya jamaah sekalian, 200 orang dari kalangan muhajirin ini yang diutus oleh Rasulullah tidak ketemu dengan Abu Sufyan. Sudah terlanjur berangkat ke utara, ya, karena saat itu mereka dari Mekah mau pergi berdagang ke Syam, ke utara. Ya, sudah terlanjur lewat, ya, makanya ditunggui pulangnya. Ya, ini yang ditunggui pulangnya, dan inilah yang terjadi pada peristiwa Badar ini. Setelah beberapa saat Abu Sufyan berdagang di Syam dan sudah ada kabar akan kembali ke Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan sahabat-sahabatnya. Sebelumnya mengutus, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tolha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk memata-matai kira-kira bagaimana pergerakan Abu Sufyan dari Syam. Dua orang ini diutus sebagai intelijen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah utara untuk memantau pergerakan Abu Sufyan, dan dua orang ini sahabat Rasulullah yang utama yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, Tolha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid.
Kemudian jamaah sekalian, datang laporan dari dua intelijen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Sufyan sudah bergerak meninggalkan Syam. Abu Sufyan membawa harta yang diangkut oleh unta sebanyak 1000 ekor, saking banyaknya. Iya, 1000 ekor unta, dan semuanya penuh dengan barang. Ya, kalau ekor unta saat itu mungkin kalau kita ukuran truk. Ya, ada orang pergi berdagang bawa 1000 truk. Berapa uang yang dibawa jamaah sekalian? Diperkirakan saat itu 50.000 dinar. 1 dinar saja itu 4 gram seperempat. Berapa harga 1 gram emas sekarang? 1 jutaan ya? Iya, 800-an. Tidak ada pedagang emas di sini. Siapa? Berapa harga emas sekarang, Haji? 825. Iya. Jadi 825, siapa yang ada kalkulatornya, kira-kira berapa itu? 825 dikali 4,250. Iya, supaya kita lihat bagaimana kondisi saat itu. 825.000 dikali 4,25, 3.500.000. 3.500.000 itu baru 1 dinar. 3.500.000 dikali 50.000 dikali 50.000, 3.500.000 dikali 50.000. Ini error juga kalkulatorku saya. Iya, 3,5 dikali 50.000 di nanti jutanya di belakang. 175, berarti 175 M. Iya, kurang lebih seperti itu, 175 miliar. Sementara ini jamaah sekalian cuma dikawal oleh 40 orang. Kenapa sampai tidak perlu orang banyak? Karena sebelum-sebelumnya kita sudah jelaskan tidak ada yang berani ganggu orang Quraisy. Karena mereka pengurus Ka'bah. Mereka sepanjang generasi tidak ada yang berani. Padahal kalau mau ditunggui di tengah jalan ini potensial. Tetapi saking hormatnya dulu orang sama Ka'bah, tidak ada yang berani ganggu mereka jamaah sekalian. Nah, inilah yang mau ditemui oleh Rasulullah. Abu Sufyan ini kenapa? Tujuannya dua. Yang pertama, untuk meminta harta-harta kaum muslimin yang diambil secara paksa dulu di Madinah saat mereka akan berhijrah, saat mereka di Mekkah dulu. Banyak sahabat Rasulullah yang kaya raya meninggalkan hartanya, termasuk sahabat Rasulullah yang meninggalkan semua hartanya karena dipaksa. Siapa? Ada yang masih ingat? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dan sahabat-sahabat Rasulullah tinggalkan rumahnya, tinggalkan hartanya, dan diambil semua oleh orang Quraisy, diputar, dipakai berdagang. Ini yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan kepada orang Quraisy bahwa orang-orang Islam di Madinah ini tidak seperti dulu. Mereka sudah merupakan wilayah yang berdaulat. Tidak boleh sembarang orang lewat begitu saja, karena di dalam siasa syariah, di dalam politik Islam, seseorang wilayah itu dikatakan berdaulat sebagai sebuah negara setidaknya memiliki 4 unsur. Yang pertama ada imamahnya, ada pemimpinnya, ada syiabnya, ada rakyatnya, ada dusturnya, ada aturannya, dan yang keempat ada wilayah real yang ia kuasai. Dan semuanya sudah ada di masa Rasulullah. Pemimpin mereka siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakyatnya siapa? Kaum muslimin dari kalangan muhajirin dan ansor, termasuk orang-orang Yahudi dan orang-orang yang belum masuk Islam yang disepakati saat itu dengan piagam Madinah. Kemudian undang-undangnya apa, aturannya apa, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keputusan-keputusannya. Sementara wilayah yang real itu adalah Madinah dan sekitarnya, sehingga namanya negara berdaulat, wilayah yang berdaulat, tidak boleh sembarang orang lewat sesukanya. Apalagi sebelumnya sering orang Quraisy datang merampok domba dan seterusnya. Sama dengan kita, ikhwas sekalian. Kenapa itu rumah kita dipagari?
itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan eksistensi kita bahwa ini wilayah saya. Kan tidak etis kalau ada orang masuk ke wilayah kita, tanah kita, samping rumah kita tanpa sepengetahuan kita. Ini yang ingin ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya 313 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya terkumpul untuk menemui Abu Sufyan ini, meminta harta mereka. Dan saat itu jamaah sekalian, ya, orang muhajirin cuma 86. Jadi yang mayoritasnya adalah orang Ansor. Itu pun semuanya orang Ansor belum ikut, karena orang Ansor ini kan tuan rumah ceritanya. Ya, sementara orang muhajirin 86, ya, orang Ansor ada 200 lebih. Saking tidak siapnya untuk berperang, ikhwas sekalian, yang ikut kuda cuma 2 saja. Ya, 2 kuda yang ditunggangi oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. Ini 2 orang yang menunggangi kuda. Yang lainnya naik unta. Itu pun 1 unta untuk 3 orang ganti-gantian. Saat itu cuma ikut 70 unta saja. 2 kuda, 70 unta. Jadi 70 unta ini ganti-gantian untuk 3 orang, termasuk Rasulullah. Rasulullah bukan mentang-mentang pemimpin dikasih tempat khusus. Beliau orang yang sangat tawadu sekali. Ganti-gantian dengan sahabatnya. Siapa yang ditemani oleh Rasulullah ganti-gantian atau bersama dengan 1 unta itu? Yaitu Ali dan Mirsad bin Abil Mirsad. Ya. Ini yang ditemani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwas sekalian, karena akan meninggalkan kota Madinah, kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggalkan kota Madinah itu ada yang ditunjuk sebagai pemimpin di dalam kota, sekaligus menggantinya sebagai imam sholat. Ya, dipilihlah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Umi Maktum. Ini sahabat Rasulullah yang bermasalah penglihatannya, beliau buta, tetapi menjadi muazzinnya Rasulullah dan Bilal. Beliau yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam di kota Madinah. Saat Rasulullah meninggalkan kota Madinah. Kemudian yang memegang bendera pasukan, ya, jadi ada pasukan umum yang membawahi semua pasukan. Yang memegang benderanya adalah Mus'ab bin Umair. Muhajirin dan Ansor juga masing-masing memiliki pemegang bendera. Untuk orang-orang muhajirin, benderanya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Sementara orang-orang Ansor, benderanya dipegang oleh Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluarlah bersama dengan 313 sahabatnya ini untuk meminta hartanya, ketemu seorang pengusaha sukses, pengusaha besar yang bernama Abu Sufyan, dengan harta yang dibawanya tadi. Makanya sebagian pakar sejarah mengatakan, sekiranya Rasulullah berhasil menghalau Abu Sufyan, maka ekonomi Mekah akan runtuh. Selesai kota Mekah sekiranya saat itu Rasulullah ketemu dengan Abu Sufyan. Tapi bagaimana ceritanya jamaah sekalian? Karena mereka ini sama-sama semua orang cerdas. Abu Sufyan juga bukan kaling-kaling istilahnya kita. Ya, dia juga memiliki intelijen. Ya, dia memiliki juga informasi bahwa Muhammad bergerak bersama dengan 300 lebih sahabatnya untuk menghalau Abu Sufyan, meminta haknya. Maka Abu Sufyan bersegera menulis surat menyampaikan pesan kepada orang Quraisy bahwa harta kita tumbuh berlipat-lipat dari perdagangan dengan jumlah sekian dan sekian, tetapi Muhammad akan menghadang kami meminta haknya. Maka Abu Sufyan menyewa seorang yang paling cepat mengantar surat, paling cepat kudanya, namanya Domdom bin Amr al-Ghifari. Ini betul-betul adu strategi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat, ya, ternyata Abu Sufyan juga ada intelijennya, ada informannya. Ya, berangkatlah Domdom ini memacu kudanya dan cepat sampai di kota Mekah.
ia langsung mengabarkan, ya ma'syar Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, Abu Sufyan berkabar bahwa perdagangannya untung besar, tetapi ia akan dihalau oleh Muhammad. Maka orang Quraisy saat itu langsung rapat, tidak boleh tidak, kita harus kirimkan pasukan. Kalau ada yang alfa maka harus ada badalnya, harus ada penggantinya, harus dia cari orang yang gantikan posisinya. Karena bukan sekedar harta yang banyak ini akan menjadi masalah nanti ke depan kalau setiap saat kita akan lewat di Madinah dan dihalau oleh Muhammad. Persis kata iblis dulu. Ini kan yang dikhawatirkan dulu sama iblis. Kalau Muhammad itu pintar mempengaruhi orang. Yang kedua, ini jalur utama orang Quraisy, mereka kan makan dari berbisnis. Nah, mau tidak mau pasti mereka harus lewat Madinah kalau ke Syam. Maka diputuskanlah di Darun Nadwa saat itu jamaah sekalian dengan mengirimkan 1.300 pasukan siap tempur. Sementara kaum muslimin tadi dalam keadaan tidak siap berperang cuma berapa? 313 orang. Sementara yang datang dari Mekah ini 1.300. Itu 4 kali lipatnya ya. 4 kali lipatnya lebih. Maka jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan firasat bahwa sepertinya akan ada kontak senjata. Beliau sudah mendapatkan petunjuk sepertinya akan ada kontak senjata, maka beliau melihat bagaimana kira-kira kondisi kadernya ini. Karena masalahnya yang paling banyak ikut ini adalah siapa? Ansor. Sementara Ansor ini baru 1 tahun lebih di tarbiyah. Rasul kan baru 1 tahun lebih di Madinah. Kalau orang muhajirin, Rasul sudah tahu. Sekian tahun mereka diapa-apai di Mekah, Rasulullah tahu kualitas mereka. Cuma orang Ansor ini baru 1 tahun lebih ditarbiyah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu-tahu mereka harus berperang. Bisa ndak mereka? Maka Rasulullah kemudian mau melihat bagaimana komitmen kadernya ini. Apalagi di Bai'atul Aqabah yang kedua yang sudah kita jelaskan, salah satu diktum bunyi perjanjian mereka bahwa mereka akan melindungi Rasulullah sebagaimana mereka melindungi keluarga dan diri mereka sendiri selama Rasulullah berada di dalam kota Madinah. Sementara saat itu mereka sudah keluar dari kota, berarti secara perjanjian sebenarnya sudah lepas dari perjanjian itu. Akan tetapi yang mau dilihat kira-kira bagaimana hasil tarbiyahnya ini, bagaimana jiwa kekaderannya ini. Maka yang paling pertama bicara adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi kita tetap akan jalan. Kemudian Umar juga bicara dengan hal yang serupa. Ya, setelah itu Mikdad juga mengatakan yang sama jamaah sekalian. Bahkan Mikdad mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa tatkala diajak pergi berperang. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu berperang dan biarkan kami duduk-duduk saja. Itu orang Yahudi, Bani Israel. Iya. Dia bilang begitu ke nabinya. Kata Mikdad bin Amr, kami tidak akan mengatakan seperti itu. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun, kata Mikdad. Pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu berperang ya Rasulullah, dan kami semua bersamamu juga ikut berperang. Bahkan beliau mengatakan, lo akhadtumuna ila barqil gimad lattaba'nak. Ada satu suku di Yaman, itu suku yang sangat kejam sekali, di tempat Barkil Gimad. Kata Mikdad, kalaupun kita harus ke Yaman ini, lewat Mekah baru ke Yaman lagi, maka kami tetap akan ikut dimanapun engkau pergi ya Rasulullah. Cuma masalahnya yang bicara 3 orang ini semuanya orang muhajirin. Ini masalahnya, yang ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Ansor. Maka saat itu jamaah sekalian, iya,
siapa? Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, wallahi ka'annaka turiduna ya Rasulullah, demi Allah sepertinya engkau menunggu kami ya Rasulullah, kata orang Ansor. Kemudian Rasulullah mengatakan, ajal, betul, iya engkau memang yang ditunggu ini. Ya, kemudian kata orang-orang Ansor yang diwakili oleh Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, faqad amanna bika, kami sudah beriman kepadamu, kami juga siap menginfakkan semua harta kami. Ambil harta kami ya Rasulullah, apa yang engkau sukai. Tidaklah yang tersimpan, yang tertinggal dari apa yang kau ambil itu lebih baik dari apa yang telah engkau ambil. Tidak ada satupun dari orang Ansor yang boleh alfa dari menolongmu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kualitas sahabat-sahabatnya ini. Tidak ada yang bermental kayak orang Yahudi tadi, ya, yang mau cari-cari alasan, ya, cari-cari uzur dan seterusnya. Tidak, semuanya sepakat ternyata. Tidak Muhajirin, tidak Ansor, semuanya sepakat untuk melanjutkan perjalanan jamaah sekalian, a'azzakumullah. Maka bergeraklah dua pasukan ini, datang dari Mekah tadi berapa? 1.300, keluar dari Madinah berapa? 313. Abu Sufyan jamaah sekalian, sebagaimana yang kita sebutkan, adalah orang pintar. Maka ia tetap mencari jalan selamat supaya tidak ketemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat di jalan utama ia ketemu dengan perkampungan. Ia bertanya, apakah ada orang asing yang datang memantau di tempat ini? Kata Abu Sufyan pada penduduk setempat. Kata orang di sini, tidak ada, semuanya normal-normal saja. Tetapi beberapa hari yang lalu ada dua orang yang lalu lalang. Dua orang tadi yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Tolha dan Sa'id bin Zaid, utusan Rasulullah untuk memantau di utara. Abu Sufyan ini orang cerdas. Untuk mengetahui siapa tadi yang datang, apakah betul orangnya Muhammad atau bukan, maka Abu Sufyan bertanya di mana ia biasa parkir untanya. Orang ini menunjukkan di sana biasa dia ikat untanya. Setelah ke sana Abu Sufyan dia periksa kotoran unta, ternyata banyak biji-biji kurma. Ini cerdasnya jamaah sekalian mendeteksi. Nah, unta yang makan kurma itu, kuda yang makan kurma dan unta yang makan kurma itu biasanya dari Madinah karena kurma di sana. Maka Abu Sufyan mengatakan, cocok nih, ini orangnya Muhammad yang mencari-cari informasi. Langsung kemudian Abu Sufyan meninggalkan jalan utama dan merapat ke arah barat, ke Laut Merah, dan dari pesisir ini kemudian turun ke selatan. Akhirnya tidak ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah musibahnya jamaah sekalian. Yang mau ditemui ini pengusaha, tetapi yang menunggui kita 1.300 tentara. Sementara kita tidak siap untuk berperang. Nah, begitulah hidup jamaah sekalian. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan tidak selalu sama yang terjadi. Allah abadikan di dalam Al-Quran, idh antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa wa rakbu asfala minkum walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Ingatlah wahai Muhammad, tatkala engkau berada di satu lembah, kemudian pasukan besar itu datang dari lembah yang lainnya, warakbu asfala minkum, sementara pengusaha, pedagang yang engkau ingin temui itu lewat di bawah kalian, maksudnya di sekitaran pantai yang kalian tidak melihatnya. Kata Allah, walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Sekiranya pun kalian sudah janjian, kata Allah, kalau Allah tidak menghendaki maka kalian tidak akan bisa ketemu. Kita kan sering begitu dalam hidup ini, ikhwas sekalian. Bisa dibayangkan bagaimana ujiannya Rasulullah. Cuma 300 lebih, kuda cuma 2, unta cuma 70. Ada yang membawa tameng sekitar 5 orang kalau tidak salah, yang membawa pedang juga tidak semuanya, karena memang orang tidak mau berperang. Ini ceritanya mau meminta hartanya baik-baik, tetapi Allah berkehendak lain. Allah justru mempertemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan besar ini.
Mirip-mirip kondisinya, bayangkan saja kondisinya ikhwah, kalau kita datang bawa proposal pada pengusaha tapi ditunggu sama tentara yang banyak. Itu kan masalah besar itu. Iya, kita mau datang baik-baik bawakan proposal, ada acara tabligh akbar apa-apa, tapi ternyata kita disambut dengan tentara laras panjang. Maka bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kenyataan ini jamaah sekalian? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kemudian mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Lalu orang Quraisy ini, karena Abu Sufyan sudah selamat, Abu Sufyan kembali berkabar kepada mereka. Karena tujuannya tadi 1.300 orang ini hanya untuk menyelamatkan Abu Sufyan dengan harta yang banyak itu. Maka Abu Sufyan berkabar bahwa kita sudah selamat, kami sudah aman. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan pasukan Quraisy yang 1.300 ini. Sebagian mengatakan kalau begitu sudah pulang Mekah saja karena tujuan utama kita sudah tercapai. Abu Sufyan dan harta-harta orang Mekah sudah aman, maka kita kembali saja. Tetapi Abu Jahal karena kesombongannya, iya, ini namanya Abu Jahal. Iya, mengatakan wallahi demi Allah la narji, kita tidak akan pulang. Sebelum kita sampai di Badar, kita nanti di sana kemudian menyembelih unta untuk kita pesta, meminum minuman khamar, dan kita bantai kaum muslimin. Kita bantai Muhammad bersama dengan pengikut. Kata Abu Jahal, tak kalami. Iya, tak kalami kita sudah keluar. Kapan lagi kita kumpulkan jumlah yang banyak seperti ini? Maka wallahi la narji, demi Allah kita tidak boleh pulang. Akan tetapi ada orang yang tetap ngotot untuk pulang. Iya, sehingga ada 300 orang dari Bani Zuhrah memilih untuk pulang. Karena ia mengatakan tujuan utama kita untuk Abu Sufyan dan sudah selesai, maka kami pulang. Akhirnya tersisa mereka berapa? Sisa 1.000. Itu pun jumlah masih banyak, masih 3 kali lipat lebih. Maka inilah nanti yang 1.000 ini yang melanjutkan peperangan. Kemudian jamaah sekalian, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ingin mengetahui jumlah pasukan yang akan beliau hadapi, karena sudah ada informasi bahwa Abu Sufyan aman, lolos lagi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui kira-kira sebenarnya yang akan kita hadapi ini apa, karena Rasulullah belum tahu. Maka Rasulullah mengutus 2 orang intelijennya lagi, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Atau sebelum sampai di sana, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di perkampungan. Ini pernah kita ceritakan, ya, lewat di perkampungan dan Rasulullah bertanya, apa kalian mengetahui pergerakan orang Quraisy? Kemudian orang ini mengatakan, la ukhbirukuma hatta tukhbirani mimman antuma. Ya, jadi saat itu Abu Bakar bersama dengan Rasul di perkampungan itu bertanya, tahu tidak kalian pergerakan orang Quraisy? Ya, kata orang ini, ya, kami tidak akan mengabarkan sebelum kalian menyampaikan siapa kalian ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza akhbartana akhbarna. Kalau engkau mengabarkan nanti pada kami pergerakan orang Quraisy, maka kami juga akan mengabarkan siapa kami sebenarnya. Iya. Kemudian orang ini mengatakan, ya, syekh ini yang ada di perkampungan ini mengatakan, fa innahu balagani anna Muhammadan wa ashabuhu kharaju yauma kadza wa kadza. Jadi ada kabar yang sampai di kampung kami bahwa Muhammad bersama dengan pasukannya sudah keluar pada hari ini dan hari ini. Kemudian orang Quraisy juga sudah sampai di sini dan di sini. Nanti kalau tidak ada halangan pada hari ini akan ketemu di tempat ini. Padahal orang ini tidak tahu yang dia temani ngomong adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka giliran orang ini yang bertanya, mimman antuma, kalau begitu giliran kalian yang mengabarkan kepada kami. Kalian ini dari mana, siapa kalian? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nahnu min ma, kami dari air. Ya. Jadi ini yang sering kita sebut sebagai tauriyah. Jadi satu kata ada 2 makna, makna yang dekat dan makna yang jauh. Yang kita inginkan makna yang jauh yang dipahami oleh orang makna
yang dekat. Ya. Kata Rasul, nahnu min ma, ya memang kita dari air mani, tapi orang Arab biasanya memahami ma itu orang Irak, karena di Irak ada sungai besar di Arab saat itu yang namanya sungai Efrat, sehingga orang ini berarti ini orang Irak, padahal yang dia temani bicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibicarakan tadi. Ya. Kemudian jamaah sekalian, diutuslah 2 utusan Rasulullah tadi untuk memantau, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. 3 orang ditambah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, ketiga orang ini ketemu dengan 2 orang budak yang ngambil air. Ini langsung ditangkap oleh Ali bersama dengan Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 3 orang ini memang kesatria perang. Ali merupakan sepupunya Rasulullah yang tidak pernah kalah dalam mubarozah. Ada kebiasaan orang Arab berperang, sebelum perang itu mereka harus sparring dulu. Semua orang terbaiknya maju ke depannya. Biasa yang maju ini adalah Ali. Kemudian Zubair ini juga sepupunya Rasulullah. Ya, Zubair ini kan putri dari bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofia bintu Abdul Muttalib. Ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang tidak kenal Sa'ad? Ya, snipernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap satu anak panah, setiap itu juga terjatuh untuk 1 nyawa, tidak pernah meleset. Ya, nanti kita akan cerita bagaimana luar biasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. 3 orang ini jamaah sekalian menangkap 2 orang budak milik orang Quraisy yang diperintahkan untuk mengambil air. Maka ditangkaplah 2 orang budak ini dan dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mewawancarai mereka, menginterogasi mereka dengan mengatakan, ya, akhbirni an Quraisy, kabarkan kepadaku bagaimana keadaan orang Quraisy sekarang. Kamil kaum, berapa jumlah mereka? Orang ini saking banyaknya mengatakan, ya saya tidak bisa hitung saking banyaknya, kata budak ini. Tetapi Rasulullah orang yang sangat cerdas sekali. Bagaimana cara mengetahui jumlah mereka? Rasulullah cukup bertanya berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap hari. Ya, karena budak ini tidak tahu jumlahnya, saking banyaknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, kam yanharuna kulla yaum, berapa yang mereka sembelih setiap hari. Ya. Dijawablah oleh budak ini, ya, setiap hari mereka menyembelih 9 atau 10 ekor unta. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berarti jumlahnya mereka antara 900 atau 1000 orang, karena 1 ekor unta itu bisa dikonsumsi oleh 100 orang dalam kondisi perang. Rasul akhirnya tahu ternyata yang di depan kita ini jumlah banyak, sementara kita dalam keadaan bukan siap untuk berperang. Ini tentu ujian yang berat jamaah sekalian. Maka ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan peperangan. Beliau kemudian mendirikan camp, apa itu? Markas atau manzil bahasa Arabnya. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cerdas, namanya Hubab bin Munzir. Al-Hubab ini mengatakan, ya Rasulullah, ahadza manzil wahyu minallah au makidu minka. Ya Rasulullah, camp yang kita pilih ini, markas yang kita pilih ini, apakah ini wahyu dari Allah ataukah ini sekedar strategi yang datang dari pribadimu sendiri? Ya, ini juga adabnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, bal huwa ra'yi wal harbul makidah. Ini sekedar pandangan dariku dan saya melihat strateginya yang bagus di sini. Kata Hubab bin Munzir, ya Rasulullah, kalau boleh mengusulkan jangan di sini. Di sana di belakang ada mata air Badar. Kita bangun markas di sana, karena yang paling dibutuhkan orang nanti kalau berperang, apalagi siang-siang hari, itu adalah air minum. Dan seringkali jamaah sekalian dalam peristiwa-peristiwa penting perang besar itu dimenangkan gara-gara hal sepele seperti ini. Di perang salib, salah satu faktor utama kemenangan Salahuddin adalah yang paling pertama ia incar kuasai adalah logistik air. Apalagi di padang pasir, kalau kita kan air di mana-mana,
Kalau orang Arab enggak, air itu komoditi yang paling berharga sampai sekarang. Makanya di Arab sampai sekarang harga air itu lebih mahal daripada bensin. Waktu kuliah dulu, air aqua yang sebotol itu biasa kita beli 1 rial. Nah kalau bensin itu cuma setengah rial. Sudah dapat 2 liter kalau bensin. Sementara air minum cuma sebotol. Ya cuma ya seperti inilah tingginya. Itu cuma kita dapat sebotol kalau 1 rial. Kalau bensin bisa dapat 2 liter saking banyaknya bensin di sana. Dan itu pun oktannya oktan tinggi. Iya, ndak masih di atasnya apa yang paling tinggi di kita? Pertamax masih di atasnya. Pertamax kan oktan 95 ya. 92. Oktan itu kalau lebih rendah ya, lebih rendah lebih bagus, lebih tinggi. Kalau di sana 95. Iya. Oktan 95. Iya. Itu 1 rial dapat 2 liter. Iya. Makanya saat itu Hubab mengusulkan bagaimana kalau kita bangun markas, akhirnya diterima oleh Rasulullah. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad asyarta bi ra'yi." Ini pandangan yang bagus. Pindahkan markas ini ke dekat mata air Al-Badr. Ada kemudian diusulkan untuk membuatkan tempat khusus kepada Rasul dan seterusnya. Kita tidak bahas ini terlalu panjang. Kemudian pada malam harinya ikhwas sekalian, malam hari sebelum peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi siang hari sudah tahu pasukan yang dihadapi. Untuk kalkulasi manusia ini kan mustahil. Tidak masuk akal kita yang cuma 300, tidak ada tameng, tidak ada pedang, tidak ada unta, tidak ada kuda, mau hadapi 1000 pasukan yang memang sejak awal sudah siap tempur. Tidak akan masuk di kalkulasi manusia. Maka yang harus diupayakan juga upaya-upaya yang tidak manusiawi, yaitu minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma atini ma wa'adtani, Allahumma anjizli ma wa'adtani, law tuhlak hadhil isaba min ahli islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemenangan, jadikanlah janjimu itu nyata ya Allah. Kalau sampai sahabatku yang sedikit ini dibinasakan, dikalahkan, siapa lagi yang akan menyembahmu ya Allah? Sambil menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ada Abu Bakar yang kemudian melihat hal itu. Beliau kasihan melihat Rasulullah. Ya Rasul, iktafait. Wahai Rasulullah, cukup. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini pentingnya ukhuwah ikhwas sekalian, bagaimana 2 orang ini saling menguatkan. Dulu waktu hijrah yang sedih siapa? Gelisah siapa? Abu Bakar, dikuatkan oleh Rasulullah. Sebaliknya dalam peristiwa Badar ini bagaimana Rasulullah berdoa, menangis, minta sama Allah, dikuatkan oleh Abu Bakar. Kata Rasul, al-mu'min, orang beriman itu kalbunian, seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha. Iya. Saling menguatkan, bukan saling membuli, saling membenci. Iya. Orang mukmin itu saling menguatkan. Kalau saudara kita jaya, kita ikut bahagia. Kalau saudara kita kemudian mendapatkan musibah, kita ikut sedih. Jangan sebaliknya. Ya. Orang kemudian jaya, kita iri. Orang mendapatkan musibah, kita senang. Waliyadzubillah. Ini bukan karakter orang beriman. Orang beriman itu yashuddu ba'duhum ba'dha, saling melengkapi, saling menguatkan. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala ikhwas sekalian mengabulkan doa nabinya. Mulai pertolongan Allah dengan turun hujan. Ini diabadikan di surah Al-Anfal ayat 11. Ya, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzil 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala kami mengirimkan rasa kantuk kepadamu dan menurunkan hujan. Jadi hujan yang turun di kubu kaum muslimin, hujan yang rintik-rintik, hujan yang bikin ngantuk, sehingga semua kaum muslimin dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Miqdad. Ada yang diutus untuk jaga malam, itu Miqdad mengatakan, wallahi saqata anni sayfi 14 marrah. Demi Allah saking ngantuknya malam itu saya jaga sampai 14 kali jatuh pedangku karena ketiduran. Sementara di sebelah juga turun hujan, tapi hujan yang deras sekali.
Bukannya mereka tidur, bukannya mereka istirahat, tetapi disibukkan dengan hujan itu, belepotan dan seterusnya. Yang sini nyenyak tidur istirahat untuk besok berperang, yang sana tidak ada yang istirahat. Yang sini sudah menguasai sumber air, yang di sana belum menguasai sumber air. Kemudian saat nyenyaknya tertidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terbangun, bertakbir dan tersenyum beliau. Abu Bakar penasaran, akhbirni ya Rasulullah, kabarkan kepada saya Rasul, apa yang terjadi? Tadi sebelum tidur Rasulullah menangis, berdoa, tahu-tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan tersenyum bertakbir. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi inni ra'aitu Jibril wal malaika nazalu ala ardil badar. Demi Allah saya melihat Jibril bersama malaikat-malaikat yang lainnya turun untuk membantu kita. Ini diabadikan di dalam Al-Quran juga. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Dan ingatlah tatkala engkau meminta kepada Tuhanmu, kata Allah, dan Tuhanmu kemudian mengabulkannya, maka kami mengirimkan, kata Allah, ribuan malaikat untuk membantumu. Sampai murdifin, sesak ini langit dunia, itu malaikat turun untuk membantu Rasulullah. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah, ikhwas sekalian. Setiap kita pasti memiliki masalah. Ada kadang masalah yang begitu berat, kadang kita bingung mau melangkah kemana, mau lari kemana kita dengan masalah yang berat seperti ini. Maka jangan pernah lupakan bahwa kita memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar kita, itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang yakin dengan kekuatan doa, ikhwas sekalian, mereka yang akan melihat keajaiban di dalam hidupnya. Ya, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan bagaimana terjadinya peperangan ini. Iya. Ini belum ketemu ini pasukan ini. Iya. Ya, pekan depan insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana jalannya peperangan. Ya, bagaimana mubarozah itu, bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kacau pasukan Quraisy ini dengan jumlah mereka yang banyak, tetapi para malaikat Allah Subhanahu wa taala turut membantu kaum muslimin. Saya kira ini mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita kesehatan dan umur panjang untuk kita lanjutkan pelajaran kita pekan depan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.